Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bersama saya Ummu Aiman, kita bertemu lagi di kelas MPIB pada mata kuliah administrasi dan manajemen. Baik yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Haji Tamsik Udin MPDI, dan juga teman-teman pemateri pada kali ini ya, ada Teh Ustadz Hasanah, Teh Zumrotul Amalia Abrori, dan juga saya Ummu Aiman sebagai moderator. Baik, untuk kali ini kita mengambil tema tata laksana lembaga pendidikan. Untuk materi presentasi yang akan kita presentasikan, yaitu yang pertama pengertian dan ruang lingkup tata laksana lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua, isu terbaru terkait tata kelola lembaga pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, contoh implementasi tata laksana lembaga pendidikan yang baik. Dan yang terakhir, ada rancangan wawancara untuk memperoleh data dari lembaga pendidikan. Baik teman-teman, yang pertama ada pengertian dan ruang lingkup tata laksana lembaga pendidikan. Tata laksana lembaga pendidikan pada dasarnya merujuk pada seluruh rangkaian kegiatan administrasi dan manajerial yang mendukung penyelenggaraan pendidikan agar berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Dari perspektif manajemen dan tata kelola, tata laksana meluas menjadi sistem pengaturan yang mencakup perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi program pendidikan. Kemudian ada pengenalan manajemen. Ruang lingkup tata laksana lembaga pendidikan meliputi beberapa domain operasional, perencanaan dan penjadwalan kegiatan akademik, administrasi kepegawaian dan pembinaan tenaga kependidikan, pengelolaan peserta didik, pendaftaran data pembinaan, manajemen kurikulum dan supervisi pembelajaran, pengelolaan sarana prasarana dan inventaris, serta administrasi keuangan dan pelaporan. Kemudian untuk selanjutnya, next yang akan dijelaskan oleh Teh Zumrotul Amalia. Selanjutnya, materi tentang isu terbaru terkait tata kelola lembaga pendidikan di Indonesia. Yang pertama, isu implementasi kurikulum pembelajaran mendalam atau biasanya disebut dengan deep learning. Banyak dari yang kita tahu, lembaga yang masih menghadapi kendala seperti kurangnya pelatihan guru, adaptasi modul ajar yang masih terbatas, serta beban asesmen. Beberapa sekolah mungkin berhasil mengalami adaptif dengan pengembangan project based learning berbasis lingkungan dan sosial. Namun tidak hanya itu, tidak semua sekolah menerapkan hal tersebut. Fokus ini pada pembelajaran yang lebih kontekstual atau student centered dan pembangunan karakter siswa, kreativitas, kemandirian, serta kompetensi pada siswa. Tapi ada tantangan dan kendala dalam pelaksanaannya. Tantangan dan kendala dalam pelaksanaannya ini bisa terdapat pada aspek guru atau sumber daya manusianya, ataupun infrastruktur dan sumber daya yang berada pada sekolah tersebut. Untuk aspek pada guru ini, kendalanya minimnya pemahaman guru terhadap paradigma baru. Banyak guru juga yang mengalami kesulitan beradaptasi dari pendekatan tradisional menuju ke pembelajaran modern atau pembelajaran yang bisa kita ketahui di learning ini. Lalu, yang kedua itu tentang digitalisasi administrasi pendidikan. Konsep ini bertujuan untuk menyesuaikan dunia pendidikan dengan era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Tidak hanya dalam pembelajaran tetapi juga pada manajemen, administrasi, dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Jadi bagaimana seorang manajer bisa membantu para gurunya untuk memudahkan akses di internet. Karena sekarang kita sudah mengalami perkembangan zaman, teknologi yang makin maju, dan bagaimana cara kita memanfaatkan hal tersebut untuk kebaikan di dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, yang ketiga ini tentang isu kekerasan dan penundungan di sekolah. Kasus kekerasan masih terjadi, baik verbal, fisik maupun psikologis.
pemerintah mengeluarkan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan atau biasanya disebut dengan PPKSP. Banyak juga sekolah perlu meningkatkan SOP dan pembinaan karakter. Meskipun begitu, regulasi ini ada pada penelitian yang menunjukkan bahwa banyaknya sekolah belum sepenuhnya membentuk tim khusus seperti Satgas atau TPPK. Dan beberapa kasus kekerasan masih terus terjadi di beberapa sekolah lainnya, di SMP, di SD, maupun di SMA. Meskipun begitu, ada implikasi dan rekomendasi bagi sekolahan untuk melibatkan antara komite, orang tua, serta masyarakat. Transparansi dan partisipasi komunitas dapat membantu deteksi dini dan pencegahan kekerasan pada pelajar atau siswa-siswi di sekolah atau di lembaga tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu contoh implementasi tata laksana lembaga pendidikan yang baik. Yang pertama yaitu penataan organisasi dan deskripsi tugas mencangkup struktur dan job description. Salah satu langkah awal untuk memperbaiki tata laksana pendidikan adalah tentu dengan menata struktur organisasi dan menyusun uraian tugas, serta alur koordinasi antar unit. Praktik ini meliputi pembuatan badan organisasi yang jelas, uraian tugas yang terukur, serta adanya SOP dasar yang mengatur delegasi suatu wewenang. Nah, langkah ini tentu akan memperkecil tumbang tindihnya suatu tugas atau mempercepat pengambilan suatu keputusan. Yang kedua yaitu tata kelola teknologi, informasi, dan sistem elektronik. Yang pertama yaitu implementasinya. Apa sih implementasi tata laksana modern ini? Hampir selalu melibatkan pengelolaan TIK yang baik, kebijakan penggunaan sistem elektronik, pengamanan data, hingga integrasi sistemnya. Contoh praktiknya adalah adanya penyusunan kebijakan manajemen TIK, pengaturan hak akses, serta prosedur backup dan pemulihan data sehingga proses bisnis suatu lembaga ini dapat berjalan dengan baik, terandal dan akuntabel. Kemudian yang ketiga yaitu penerapan prinsip good governance atau transparansi, akuntabilitas, partisipasi. Tata laksana yang efektif itu sering dibangun di atas prinsip good governance, misalnya keterbukaan informasi, mekanisme pertanggungjawabannya, dan pelibatan pemangku kepentingan dalam suatu perencanaan. Implementasi prinsip-prinsip ini tentu dapat diwujudkan itu melalui publikasi adanya laporan kinerja, sistem pengaduan publik, audit internal atau eksternal berkala, dan forum konsultasi pemangku kepentingan. Kepentingannya apa-apa, misalkan dengan cara meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas suatu layanannya. Kemudian yang keempat, adanya agile governance dan perbaikan berkelanjutan. Contohnya, zona integritas di perguruan tinggi. Beberapa institusi pendidikan tinggi dan unit pemerintah itu akan mengadopsi pendekatan agile governance ini atau continuous improvement untuk mempercepat adaptasi kebijakan dan suatu layanannya. Praktiknya termasuk yaitu pembentukan tim lintas, fungsi yang bekerja iteratif, evaluasinya jadi cepat, serta penggunaan indikator kinerja yang diperbaharui secara berkala. Nah, pendekatan ini tentu akan membantu lembaga itu merespon kebutuhan pengguna atau mahasiswa dengan lebih cepat dan tentunya sistematis. Yang kelima yaitu penguatan tata kelola pengadaan. Tata laksana lembaga yang baik juga tentu akan menuntut mekanisme pengadaan yang transparan dan terkendali, mulai dari perencanaan kebutuhan, pelelangan atau seleksi pemasok, hingga manajemen kontrak. Contohnya apa? Kebijakan implementatif ini tentu meliputi pedoman teknis suatu
teknis pengadaan, standar evaluasi tender, dan mekanisme pengawasan internal atau eksternal. Untuk apa? Untuk mencegah konflik kepentingan serta adanya korupsi. Kemudian yang keenam itu good corporate governance di BUMD atau BUMN. Nah, di identitas seperti PDAM atau BUMD lainnya, implementasi tata laksana ini sering difokuskan pada penguatan GCG, yaitu Dewan Pengawas yang efektif, manajemen resiko, dan audit keuangan serta operasional rutin. Praktik konkret ini termasuk pembuatan kebijakan anti korupsi, sistem kontrol internal, dan adanya pelatihan etika bagi pengurus sehingga layanan publik dan kinerja keuangannya itu dapat lebih teratasi dan diandalkan. Sekian materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, ini adalah hasil wawancara kami terhadap salah satu SD swasta di Kota Tegal, yakni SD Al-Irsad, Kota Tegal. Dari 5 poin yang kami tanyakan, ada kesimpulan yang dapat kami sampaikan terkait adanya struktur organisasi yang dimana sekolah itu menata dengan jelas melalui 5 koordinator dan bagian untuk menunjang tata kelola pada lembaga tersebut. Lalu perencanaan pada program tahunannya pun disusun berdasarkan visi misi dan dievaluasi secara berkala atau bertahap. Lalu yang ketiga, adanya tantangan lembaga itu diatasi melalui budaya musyawarah internal. Jadi kalau misalkan ada problem di dalam lembaga itu atau di suatu agenda, maka lembaga itu membuat musyawarah yang menghasilkan mufakat bersama. Lalu untuk yang keempat, implementasi kurikulum pembelajaran mendalam ini dilakukan dengan 3 poin. Yang pertama, pemahaman konsep kepada guru, lalu yang kedua sosialisasi kepada orang tua, dan yang ketiga ini monitoring dari kepala sekolah kepada para guru kelasnya, atau biasanya diadakan secara massal melalui per 3 bulan dengan in-house training. Lalu yang kelima ini ada penanganan kekerasan yang ditangani oleh TPPK yang bekerjasama dengan Puspa, namun saat ini tidak ditemukan kasus yang signifikan. Dan digitalisasi administrasi di lembaga tersebut telah diterapkan melalui Google Drive yang berbayar untuk pengumpulan dokumen seperti nilai atau keuangan atau pembuatan rapot. Jadi mereka pun menerapkan digitalisasi pembelajaran, memanfaatkan platform-platform yang ada pada Google. Baik, terima kasih kepada Teh Zumro dan Teh Uswa yang telah menjelaskan materi pada kali ini. Untuk kesimpulannya yaitu tata laksana lembaga pendidikan merupakan pengelolaan menyeluruh agar lembaga dapat mencapai tujuannya secara efektif dan adaptif. Di era modern ini, lembaga pendidikan harus menghadapi isu-isu baru seperti digitalisasi, implementasi, kurikulum merdeka, pencegahan kekerasan, transparansi anggaran, dan penguatan mutu SDM. Contoh-contoh implementasi menunjukkan pentingnya inovasi dan kolaborasi antara pimpinan, guru, tenaga kependidikan, serta masyarakat. Perancangan wawancara menjadi langkah penting untuk menggali informasi langsung dari lembaga sehingga dapat memperkaya analisis dan pemahaman tentang tata kelola pendidikan di lapangan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan semuanya yang hadir pada siang kali ini. Baik, untuk sesi selanjutnya, barangkali teman-teman ada yang ingin memberikan pertanyaan ataupun diskusi. Oke, terima kasih. Silahkan teman-teman.